Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya berupa makalah yang berjudul Karakter Religius Mahasiswa dalam Kegiatan dan Kehidupan Sehari-hari. Sebelum memulai presentasi kali ini, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Dila Syakira, mahasiswa Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan, Program Studi Farmasi. Kali ini saya akan mempresentasikan makalah saya. Seperti makalah pada umumnya, terdapat kata pengantar dan juga daftar isi. Baiklah, pada bab 1 pendahuluan akan terdapat latar belakang, rumusan masalah, dan tujuan. Latar belakang yang ingin saya sampaikan dalam makalah ini terkait dengan permasalahan ini adalah saya ingin mengaitkan generasi muda, yang telah memasuki masa remaja, yang merupakan masa di mana awal masa pemberontakan atau terkikisnya moral-moral mereka sebagai akibat kurangnya nilai-nilai agama, sehingga diperlukanlah sikap religius dalam kehidupan mereka sehari-hari. Itulah yang ingin saya sampaikan terkait dengan permasalahan ini di bagian latar belakang. Lanjut ke bagian kedua, bab kedua pembahasan. Subbab pertama yaitu pengertian karakter religius. Pada bagian ini saya ingin menyampaikan definisi dari religius itu sendiri menurut beberapa ahli, apa itu kata dasarnya. Intinya saya ingin menyampaikan definisi karakter religius itu sendiri pada bagian pengertian karakter religius ini. Religius sebagai salah satu nilai karakter dideskripsikan oleh Supparlan sebagai sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianut, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain. Kemudian lanjut ke subbab kedua, yaitu ciri-ciri karakter baik dan buruk. Nah, banyak sifat manusia yang digambarkan dan dijelaskan dalam Al-Quran, maka saya akan menjelaskan di sini ciri-ciri karakter baik dan buruk, diantaranya yaitu yang pertama adalah salimul akidah atau akidah yang bersih. Kemudian kita lanjut ke bagian sahihul ibadah atau ibadah yang benar. Sahihul ibadah itu merupakan salah satu perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang penting. Dalam satu hadisnya beliau bersabda, "Salatlah kamu sebagaimana melihat aku salat." Dari ungkapan ini maka dapat disimpulkan bahwa dalam melaksanakan setiap peribadatan haruslah merujuk kepada sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang berarti tidak boleh ada unsur penambahan atau pengurangan. Kemudian yang ketiga yaitu matinul huluk, akhlak yang kokoh. Kemudian lanjut yang keempat yaitu qawiyul jismi, kekuatan jasmani. Kelima, musaqal fikri, intelek dalam berpikir. Keenam, mujahadatul dinafsihi, berjuang melawan hawa nafsu. Ketujuh, harisun ala waktihi, pandai menjaga waktu. Kedelapan, munazah jamun fi syunihi, teratur dalam suatu urusan. Kesembilan, qadirun ala kasbi, memiliki kemampuan usaha sendiri atau mandiri. Dan yang terakhir ke-10, nafiun ligoiri, bermanfaat bagi orang lain. Nah, itu merupakan ciri-ciri berkarakter baik dan buruk yang diajarkan dalam agama Islam. Kemudian yang ketiga itu subbab ketiga, bagaimana menjadi insan berkarakter. Di sini saya menampilkan beberapa cara atau peran yang harus dilakukan oleh berbagai pihak. Di sini ada 3 pihak, yaitu pihak keluarga, pihak masyarakat, dan juga pihak lingkungan pendidikan. Yang pertama adalah peran keluarga. Dalam pendidikan Islam, untuk membentuk kepribadian diperlukan beberapa langkah, antara lain peran keluarga, karena setiap orang tua itu tentu menginginkan anaknya menjadi orang yang berkembang secara sempurna. Nah, kaidah ini ditetapkan secara kodrati, artinya orang tua tidak dapat berbuat lain. Kemudian yang kedua adalah peran lingkungan pendidikan, baik itu di madrasah atau sekolah maupun di kampus. Peran pendidikan dalam tataran praktisnya lebih cenderung pada segi perkembangan aspek kognitif, pengetahuan, dan psikomotor keterampilan. Pengaruh yang diperoleh anak didik hampir seluruhnya berasal dari para pengajar yang mengajar di kelas. Jadi, pengajar yang dimaksud ini di sini adalah ia mendidik
Ia adalah sebagai pendidik yang memberikan pelajaran kepada muridnya. Itu merupakan peran lingkungan pendidikan. Kemudian yang ketiga adalah peran masyarakat. Karena di lingkungan ini, masyarakat ini memiliki peran yang besar dalam membentuk kepribadian seseorang. Oleh karenanya, peran masyarakat sangat dibutuhkan dalam pendidikan Islam. Karenanya, seseorang akan belajar dari lingkungan terdekatnya, maka seluruh elemen masyarakat harus mampu menciptakan sebuah lingkungan yang positif demi tumbuh kembangnya karakter yang positif pula. Kita lanjut ke bagian bab 3 atau penutup. Dalam pendidikan karakter itu terdiri dari dua kata, yaitu pendidikan dan karakter. Arti dari pendidikan karakter menurut Islam adalah usaha sadar yang dilakukan pendidik kepada peserta didik untuk membentuk kepribadian peserta didik yang mengajarkan dan membentuk moral, etika, dan rasa berbudaya yang baik serta berakhlak mulia yang menumbuhkan kemampuan peserta didik untuk memberikan keputusan baik dan buruk, serta mewujudkan kebaikan itu dalam kehidupan sehari-hari dengan cara melakukan pendidikan, pengajaran, bimbingan, dan pelatihan yang berpedoman kepada Al-Quran dan Al-Sunnah. Inilah poin penting yang bisa saya sampaikan di bagian bab 3 atau penutup. Kemudian di halaman selanjutnya itu merupakan daftar pusaka. Itulah hasil dari pemaparan makalah saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.